Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sapi. Ini aku lagi cuci-cuci beras teman-teman untuk bikin lontong. Kali ini aku bikin lontong isiannya daging sapi ya. Teman-teman yang betah ya, ini video kali ini mungkin durasinya sekitar 1 jam atau 2 jam. Langsung pada kamu kabur ya. Enggak teman-teman, ini cuma 25 menit aja kok. Aku lagi belajar bikin video yang sedikit detail. Ya biar rada enakan ya teman-teman untuk nontonnya. Barangkali bisa lebih betah lagi di channel ini. Oh ya, salam kenal juga buat yang baru aja nemu channel ini. Aku Cuci Putu, kenalin, aku pawangnya Dapur Kusabin. Semoga kalian betah ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng supaya teman-teman yang baru nggak ketinggalan juga video-video baru dari Dapur Kue Sabin. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang baru ya, baru mampir di sini. Ini channel apa sih? Nah, ini teman-teman, di sini channelnya aku sharing ya. Sharing tentang resep, tentang tips, tentang trik-triknya baking, cooking sepanjang pengetahuanku selama menjadi tukang kue ya, teman-teman. Aku bukan ahli kue, chef atau apapun. Aku cuma tukang kue yang memang ingin berbagi aja supaya bisa jadi amalan ya, ilmu yang aku miliki. Nggak cuman berhenti di aku aja. Begitu sih impiannya mah. Impian yang muluk ya teman-teman. Atau impian yang mulia. Ya ampun. Aduh, ngelantur kemana-mana. Nah ini teman-teman, aku ada pesanan untuk bikin lontong isi. Nah kali ini isi daging ya teman-teman. Meskipun isi daging, aku nggak full daging ya teman-teman, tapi aku tambahin sedikit wortel supaya ada basah-basah gitu ya, nggak enak banget sama daging. Di sini aku bikin 1 kilogram seperempat ya teman-teman, 1250 gram beras ya. Untuk bikin sekitar 55 lontong isi. Lama banget sih aku mikir ngomongnya. Mohon maaf teman-teman gak pakai skrip ya. Jadi aku rada-rada kalau masalah berhitung tuh mesti mikirnya lama. Nah ini tadi berasnya sudah dicuci dulu ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Nah ini bahan-bahan untuk isian. Ada wortel, tadi daging sapi ya, daging sapi cincang teman-teman. Aku cincang, itu daging sapi campuran tetelan dan juga jando, lemak sapi. Nah untuk resep sendiri nanti aku lampirkan di description box. Teman-teman bisa lihat di sana biar nggak bingung ya. Nah kali ini aku bikin persis seperti yang di video. Selama ini ada aja yang komplain, kenapa beda sih yang di video dan di resep di deskripsi bun? Itu jadi bingung nontonnya gimana, apa harus nurutin yang di video, apa harus nurutin yang di resep. Teman-teman jangan bingung ya, ikutin aja yang di resep, karena yang di video tuh aku kadang bikin kan banyak gitu ya. Bikin banyak, misalnya nih contoh bikin 100 pieces. Kasihan kalau untuk yang pemula, aku bikin juga 100 pieces di resep di deskripsi. Jadi aku konservasi, Masya Allah. Oke, ngomong bahasa Indonesia aja. Jadi aku resepnya disingsetin jadi misalnya seperempat resep. Dibikinlah 25 pieces gitu loh teman-teman. Bukan berbeda ya, bukan berbeda. Nah ini isiannya sudah setengah jadi ya prosesnya. Tadi bumbunya ditumis-tumis dulu. Kemudian ini daging
Aku mau dagingnya super empuk, jadi nggak akan susah makannya. Jadi aku akan ungkep sebentar, ungkep sekitar 30 menit ya teman-teman. Sebenarnya dia tanpa diungkep pun juga akan lembut ya, tapi aku juga nggak yakin sekali sih. Jadi udah aja diungkep dulu ya. Sementara ngungkep daging, aku motong-motong wortel. Seperti biasa pakai talenan Legend. Talenan yang sangat berharga bagi aku teman-teman. Biar kata buluk gitu, nggak ada yang jual loh ini. Tuh, coba cari deh di mana ada yang jual. Ini kreasinya Pak Su teman-teman. Nah ini wortelnya dipotongnya yang kecil-kecil ya, biar nanti gampang untuk diisi ke nasinya, beras aron nasi untuk lontongnya itu loh. Jadi nggak mencuat-cuat keluar. Ini udah beres, kita sisihkan dulu. Dan ini aku udah cuci ya teman-teman, alasnya juga bersih. Jadi aku mau sisihin aja, nanti langsung untuk dimasak. Kemudian lanjut, potong-potong dulu bawang bombay. Untuk bawang bombay, teman-teman bisa pakai lebih dari satu sebenarnya. Semakin banyak bawang bombay juga semakin enak sih. Jadi ada aroma apa ya, rasa-rasa manis gitu. Ini daun bawangnya, iris kasar aja. Nanti kita masukin ke dagingnya seperti ini. Dagingnya juga udah empuk teman-teman. Udah empuk kita masukin aja lengkap bumbu-bumbunya, sayurannya. Kemudian diaduk-aduk. Dan ini diungkep lagi. Ini kecap kita masukin terakhir ya teman-teman. Kita masukin, aduk-aduk, kemudian kita akan ungkep. Untuk daging ayam, kalau teman-teman mau pakai daging ayam, sama aja sih rasanya, caranya seperti ini ya. Sama aja, bumbunya juga hampir sama kok. Pakai pala, lengkap dengan kecap. Supaya rasanya tuh lebih padat gitu loh. Kan nasi ya. Nasi itu, jadi biar nggak terlalu plain rasanya, ya enaknya dikasih kecap dan lain sebagainya. Sementara ngungkep isian, susah banget sih mikir kenapa ya. Sementara ngungkep isian lontong ini, kita cuci dulu telur. Nanti lontongnya itu pakai telur ya teman-teman. Nah ini beras ketan aronnya kita singkirin dulu, kita masak telur. Dan ini juga sayurnya udah mulai mateng ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu, di sebelahnya masak telur. Cobain dulu dikit sebelum diisi terigu ya teman-teman. Ternyata di sini kurang mantep, kurang nendang rasanya. Jadi aku tambahin lagi pala dan sedikit gula. Kemudian untuk terakhirnya tambahin terigu. Terigu nggak usah banyak ya teman-teman. Terigu ini fungsinya cuman untuk ngikat sayuran dan daging supaya nggak biar gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ngisiin itu lebih gampang. Teman-teman azan maghrib aku stop dulu dubbingnya. Nah ini udah jadi teman-teman, lihat kayak gini isiannya. Ini menggugah banget ya. Kemudian lanjut ini sudah meresap semua airnya. Sudah jadi nasi aron yang pulen. Ini daun pandannya disingkirin dulu ya teman-teman, jangan ikut ditumbuk. Nah kunci dari lontong isi yang nggak pakai kapur sirih tapi bisa kenyal. Ini ya ditumbuk teman-teman. Ditumbuk yang halus. Sama aja kayak bikin kue uli gitu ya. Uli kalau orang Bandung bilang bikin ulen. Sama aja kayak gitu. Ditumbuk halus dulu supaya raket itu nasinya. Seperti ini. Harus dengan kekuatan yang stabil.
Jangan ogah-ogahan meskipun pegel ya teman-teman. Kemudian yang bagian bawahnya itu naikin, diangkat biar rata. Kayaknya sih udah ya sebegini aja. Ini udah lama juga tadi 15 menitan. Nah, aku sisihin dulu ya teman-teman. Ini baru separuh jalan, aku sisihin dulu, dipindahin karena masih ada separuh lagi yang belum ditumbuk. Ini pindahin dulu, wadah yang tebal untuk numbuk itu cuma satu. Jadi aku pindahin ke wadah plastik dulu. Nasi yang sudah ditumbuk. Emang harus ya ditumbuk, emang wajib ya ditumbuk. Ya wajib teman-teman supaya tadi itu karena nggak pakai kapur sirih jadi biar pulen. Itu disingkirin dulu ya, disisihin dulu nasinya. Separuh jalan dulu kita pindah ke telur supaya gampang kupas telur. Jadi panas-panas kita akan kupas teman-teman. Ini rendam dulu dengan air dingin ya. Air suhu ruang aja nggak apa-apa asal dingin. Nah ini bantu congkel dengan sendok. Cepet banget teman-teman. Dan hasilnya juga mulus. Mulus. Kok bisa mulus itu loh gimana ceritanya? Meskipun sedikit bopeng ya karena aku nggak sabaran. Tapi cara seperti ini untuk ngupas telur itu sangat ampuh teman-teman. Sangat mulus jadinya, lihat tuh. Cuman dibuka ujungnya dikit dengan tangan, dipotekin gitu. Kemudian didorong dengan sendok. Seperti ini. Gampang banget daripada dicubit-cubit, dikupas satu-satu itu. Kayak gini ya teman-teman. Cepet aku kerjanya. Gampang lagi, nggak pakai drama, nggak pakai kesel-kesel karena bopeng-bopeng. Teman-teman praktekin ya di rumah ya biar ngupas telurnya cakep. Dan juga dipraktekin kemarin aku ada upload di short tentang cara goreng telur. Kalau mau bikin telur balado itu udah aku share ya teman-teman, barangkali bermanfaat. Kalau udah tahu ya di skip aja. Kalau yang belum tahu silakan lihat di short ya teman-teman. Aku ada share bikin telur sekejap tapi hasilnya cantik, telur goreng. Dari lontong larinya ke telur coba. Ke telur goreng. Ngalor ngidul kemana-mana teman-teman. Oke balik, kita ke nasi. Telurnya udah ready, disisihin aja dulu. Kita lanjutkan numbuk nasi, sisa nasi yang tadi. Banyak loh teman-teman, makanya ini aku bagi dua aja. Karena wadahnya juga nggak muat ya. Ini ditumbuk sampai benar-benar raket. Nah yang tadi aku satuin ya, biar nggak banyak akan tempat. Kemudian langsung aja dicuci karena aku nggak ada asisten. Biasanya juga suami sih bantuin nyuci piring kadang ya. Tapi karena lagi beliaunya nggak ada, jadi aku cuci sendiri piringnya. Begitu selesai bikin apa langsung dicuci. Biar nggak numpuk teman-teman. Repot kalau misalnya aku kerja sendiri, nggak ada asisten untuk cuci piring, terus aku tumpuk. Itu bakalan uring-uringan sendiri. Nah tadi nasi udah beres, isian udah beres, terus telurnya juga sudah dikupas. Sekarang tinggal nih yang terakhir, daun teman-teman. Bagian yang benar-benar aku nggak suka ngerjain. Ini seriusan, aku nggak sabar untuk ngelap daun. Tapi karena aku kerja malam ya, nggak tega nyuruh anak-anak, nggak tega nyuruh keluarga. Jadi udah aku kerjain sendiri, ngelap-ngelap sendiri sambil denger-denger gosip di HP ya, nonton berita di HP. Jadi nggak kerasa waktunya cepat selesai ya teman-teman. Nah ini dilap-lap daunnya sampai betul-betul bersih. Kemudian tulangnya dibuangin ya teman-teman. Seperti ini, pasti teman-teman tahu lah caranya ngebuang tulang daun. Kemudian setelah dibuang tulang daunnya, robek-robek daunnya, disobek sejengkal-sejengkal ya ukurannya, cukuplah untuk bikin lontong nggak robek. Kalau untuk bikin lontong teman-teman jangan ngirit daunnya, jangan kecil-kecil juga daunnya. Kalau ngirit itu gampang robek teman-teman.
Itu tadi sejengkal itu minimal ya, kalau bisa itu lebih dari sejengkal sebenarnya. Biar apa? Biar kelilit itu daunnya, nanti jika dimasak nggak akan meledus keluar isiannya, si lontongnya. Ini aku mau pindahin isiannya ke mangkok ya, biar gampang. Tuh kan udah pada ngiler belum liatnya? Ngiler ya teman-teman, lihat isiannya. Ini nyemek banget, manis, sedikit pedas, gurih. Ya pokoknya gitulah enak. Kemudian daun yang udah disobek tadi dilempe ya. Kalau orang Sunda bilang dilempe, dibakar di kompor. Biar layu, biar anti sobek kalau dipakai ngebungkus lontong. Langsung aja, ini telur aku bagi-bagi, satu butir itu dibagi 6. Kalau teman-teman mau pakai telur boleh, mau nggak pakai telur boleh. Kalau mau pakai telur puyuh juga boleh. Kalau mau telurnya dibagi lebih sedikit juga boleh. Nah, yang jadi masalah kalau ingin yang premium telurnya misalnya dibagi 2, itu harus disesuaikan juga dengan lontongnya ya, dengan kulit nasinya itu. Kalau kulit nasinya kecil sedikit ya jangan gede-gede telurnya, nanti malah bocor-bocor kemana-mana itu lontong isiannya ya. Ini aku cukup dibagi 6 untuk satu butir telur teman-teman. Hasilnya bisa teman-teman lihat di awal tadi ya. Hasilnya bisa dilihat di awal tadi juga lumayan besar. Nah sekarang kita ambil satu adonan. Aku nggak nimbang ya teman-teman, seperti biasa dikira-kira tanganku tuh kayaknya udah terbiasa dengan jumlah adonan gitu. Saat aku timbang itu kurang lebih sekitar 63 sampai 65 gram teman-teman semuanya. Ini untuk satu lontong ya. Ini kemudian diisi isian. Nah ngebentuknya supaya nggak bocor teman-teman bisa kayak bikin pempek. Jadi dibikin mangkok dulu dia. Jadi kalau aku caranya seperti ini ya teman-teman. Mungkin banyak juga teman-teman yang bikin lontong, langsung adonan nasinya itu di nasi, dibentuknya di apa namanya, di daunnya. Tapi itu tuh aku nggak bisa teman-teman, itu tuh rentan sobek, aku orangnya nggak sabaran. Jadi aku kepel-kepel dulu semuanya seperti ini, baru kita bungkus seperti ini. Kalau sudah dikepal-kepal, teman-teman tuh nggak perlu untuk mepet-mepetin lagi ya. Apa sih orang Bali tuh bilang mepet-mepetin tuh? Dipasak di apa kuat-kuat dipadetin gitu loh, teman-teman. Jadi cukup paling kayak gini langsung ditekuk, langsung disemat, beres. Kalau misalnya langsung di daun, biasanya teman-teman tuh masih harus neken-neken dulu ya supaya eh, berasnya itu menyatu, nasinya itu menyatu padat. Nah, itu rentan daunnya sobek kan ya, teman-teman. Ya, balik lagi ke selera. Balik lagi ke nyamannya teman-teman. Mau pakai metode mana? Bisa pakai metode yang dikepal dulu seperti aku kayak gini. Bisa langsung di daunnya, silakan. Nggak ada yang salah ya. Nah, ini hasilnya rapi teman-teman. Aku contohin lagi satu ya, ngebungkusnya ya. Ya, teman-teman pasti juga bisa. Aku tuh lah teman-teman pengen bikin bacang, tapi nggak kesampaian. Ya tentunya bacang halal ya, tapi belum kesampaian. Padahal daun bambu tuh banyak banget di perumahanku tuh. Bener deh daun bambu banyak banget kalau mau cari mah. Tapi entah kenapa ya belum kesampaian aja. Apa ada yang mau resep atau tutorial bikin bacang ala halalan toyiban teman-teman? Tulis di komen ya. Ingin apa gitu ya, tutorial apa lagi, barangkali aku bisa buatin, barangkali ada mood untuk bikin, nanti aku bikinin. Silakan tulis di komen teman-teman, kita interaksi ya. Nah, udah beres semuanya, ngebungkus lontong, kemudian kita kukus teman-teman. Ini dikukus ya, kurang lebih selama 1,5 jam teman-teman dikukusnya.
Diletakkan berdiri ya, jangan ditumpuk supaya nggak gepeng lontongnya. Seperti ini, kemudian kita tunggu 1,5 jam. Kita coba dulu setelah 1,5 jam, dicoba dulu satu, apakah hasilnya bagus, sudah matang atau masih mentah. Jadi memang harus sabar ya teman-teman, harus dicoba dulu seperti ini. Dan ini sudah matang, bagus, kenyal, tapi memang karena masih panas, jadi dia nggak terlalu padat ya teman-teman, masih agak lembek gitu. Nah ini yummy sekali, ini enak sekali, rasa-rasa manis dari kecap, rasa sedikit pedes, enak banget teman-teman. Ini bisa jadi ide jualan ya teman-teman, di open PO gitu, kayak aku ini loh teman-teman. Dikemas pakai tin wall. Tin wallnya itu ukuran 750 mili, muat 5 bungkus lemper. 5 bungkus lontong isi. Kita tirisin dulu ya teman-teman, sebelum kita kemas, ditirisin dulu. Biar agak dingin dan airnya turun. Terima kasih ya teman-teman udah setia nonton sampai selesai videonya. Jangan lupa selalu support channel Dapur Kue Sabin ya teman-teman. Nggak susah kok caranya, nggak perlu bayar. Teman-teman bisa langsung subscribe saja, kemudian di like, di share jika teman-teman merasa video-video yang aku upload itu, aku publish itu bermanfaat. Dan jangan lupa juga tinggalkan like-nya dan interaksi yuk di kolom komentar. Oh ya, kalau teman-teman yang mau gabung, silakan bergabung ya di langganan teman-teman. Nanti itu dapat benefit ya. Bisa konsultasi baking cooking yang konten-konten yang pernah aku bikin. Juga bisa ya mungkin nyerempet-nyerempet ke materi lain bisa. Silakan teman-teman gabung ya. Nanti tinggal klik tautan yang tulisan biru itu di beranda gabung gitu. Nah, teman-teman klik itu bisa langsung. Nggak mahal kok, di bawah 50.000 per bulan. Lumayan kan, jadi kayak ada kelas gitu kan, bisa nanya dikit-dikit, bisa nanya dikit-dikit, bisa nanya. Aku akan senang hati bisa bantu teman-teman. Nah ini udah selesai teman-teman, udah beres. Aku tinggal kemas, kemudian kasih sedikit stiker dan stikernya itu terlalu mungil. Lebih bagusnya sih stiker gede ya teman-teman, tapi aku nggak ada. Kita pakai stiker thank you aja untuk mempercantik bungkus sebagai juga rasa terima kasih kepada pelanggan ya teman-teman. Nah ini udah selesai, aku mau kemas langsung, plastik-plastikin, mau dikirim lewat Gojek dan juga aku kayaknya mau COD nih pagi-pagi subuh nih, karena memang ada yang mau pagi-pagi subuh. Ini masih hangat teman-teman, masih hangat. Oh iya yang mau tanya, ini tadi jam kerjanya gimana? Aku kerjanya itu mulai habis maghrib ya teman-teman. Dari mulai awal banget bikin isi ya. Aduh, kurang minum teman-teman. Dari mulai bikin isian, pokoknya seperti yang teman-teman lihat tadi. Itu tuh mulai habis maghrib ya. Dan selesai di jam 12 malam. Kemudian lanjut ngukusnya aku besok paginya. Ini aku ngukus ini di jam 3 ya teman-teman. Di jam 3 beres kemas-kemas di jam 5 dan langsung cus untuk COD. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Matur suksemo, matur suwun, hatur nuhun sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.